soalnya kalian kerjakan sampai nomor 24, 24, 25 sih. Oh, sampai nomor 24 nih, ada sampai nomor 24 ya. Tapi kalau ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan ya. Jadi kalian coba kerjakan dulu sampai nomor 24. Sambil kita nanti bahas ya, tanya jawab. Atau misalnya ada pertanyaan yang sebelumnya juga nggak apa-apa. Kalau ada pertanyaan di materi yang sebelumnya juga tidak apa-apa. Silakan bebas ya tanya. Sekarang coba sekitar berapa menit ya? 5 menit, 10 menit ya? Ya, 10 menitan lah. Coba kalian kerjakan sampai nomor 24 ya. Karena kan di sekolah juga sudah jelas ya. Coba Keranti, cobain. Ibu, Ya, nepotisme itu apa? nepotisme. Ya, nepotisme itu jadi kayak hubungan kekeluargaan gitu. Jadi biasanya kalau pejabat zaman dulu gitu ya, misalnya Presiden Soeharto nih, dia kan presiden, terus anak-anaknya itu juga semua anaknya Soeharto dulu itu duduk menjadi anggota DPR MPR. Ya, jadi double gitu kan, terus anaknya juga ada yang jadi menteri. Nah, seperti itu tuh nepotisme ya. Jadi ada hubungan kekerabatan atau kekeluargaan gitu untuk menempati jabatan-jabatan kekuasaan. Ya, ada nepotisme tuh ya. Satu lagi apa ya? Ada lagi satu istilah, kolusi ya. Kalau kolusi itu adalah hubungan kerjasama. Jadi kalau misalnya gini, misalnya kalian ingin naik pangkat gitu ya di suatu organisasi pemerintahan. Nah, kalian itu ini harus punya kenalan gitu ya. Punya kenalan siapa sih gitu pejabat di atas yang bisa naikin pangkat kita gitu ya, atau bisa naikin jabatan kita. Nah, itu namanya kolusi. Ya. Terima kasih, Bu. Ya. Ya, sebentar ya, sambil saya siapin dulu untuk ininya PPT-nya. Bu, tadi nomor berapa aja, Bu? Itu yang sisa yang kemarin ya? Sisa yang kemarin tuh set 6 bab 6 dari nomor berapa tadi? Lupa. 20 sampai 19 gitu ya? Iya, berarti dari 20, Bu. Oh, ada 20. Oke. Ya, 4 nomor. Ya. Tadi mana Gilar? Gilar. Oh, ada Gilar. Gilar jadi masuk ke sini ya? Breakout room-nya breakout room-nya gabung sini ya Gilar? Iya, Ibu. Bentar ya, saya mau cek dulu nih yang breakout room yang lain.
Bu, ini kerjain yang mana? Aku baru beres. Oh iya, 20 sampai 24 dulu ya. Di modul, Bu. Ah, yang ada di modul itu ya. Oke, makasih, Bu. Nah, sudah selesai? Oke ya. Tadi nomor berapa? Oh, oke. Kita masuk ke nomor apa? 20 ya? Ya, Bu. Ya, oke. Lihat ya, nomor 20. Nah, oh oke. Ya, kalau gitu sebentar ya, saya jelasin aja dulu ya. Sebentar. Ya, halo. Bentar ya. Ini tadi ada gangguan. Bentar. Ya, lihat ya. Mungkin di sekolah sudah pernah dijelaskan ya ini. Nah, ini ya, ini kronologinya. Jadi kalau kita lihat secara kronologi ya, urutannya gitu ya. Kenapa muncul pemerintahan yang disebut sebagai Orde Baru atau identik dengan pemerintahan Soeharto gitu ya. Kita lihat dulu. Yaitu diawali dengan peristiwa apa? Pembunuhan ya, tokoh-tokoh pimpinan Angkatan Darat ya, yang sering disebut sebagai G30S PKI. Mungkin pernah dengar ceritanya ya. Siapakah yang dibunuh? Yaitu tokoh-tokoh pimpinan Angkatan Darat. Jadi kebayang ya, ada kepala staf Angkatan Darat, ada panglima panglima waktu itu ABRI gitu kan. Kemudian apalagi ya, kepala staf-staf yang lain lah, pokoknya pimpinan tokoh-tokoh pimpinan Angkatan Darat ya. Yang dulu yang dituduh melakukannya adalah PKI ya, makanya sering disebut sebagai gerakan 30 September karena dilakukan sebetulnya pada tanggal 1 Oktober ya, tapi entah kenapa gitu ya, pemerintahan Orde Baru menganggap peristiwa ini terjadi pada tanggal 30 September, padahal terjadinya itu pada dini hari ya, tanggal 1 Oktober 1965. Nah, kalian tahu sendiri ya, mungkin pernah dengar waktu kecil, mungkin kalian pernah dibawa ke Museum Lubang Buaya ya di Jakarta. Di situ diceritakan bahwa mereka dibunuh dengan sangat kejam, kemudian jenazahnya dimasukkan ke dalam sumur ya, yang disebut sebagai sumur Lubang Buaya seperti itu. Itu merupakan kejahatan HAM yang luar biasa ya. Dan tentu saja itu merupakan kehilangan besar karena yang tewas terbunuh pada saat itu adalah merupakan tokoh-tokoh terbaik ya pada militer kita. Nah, kemudian karena yang dituduh pada saat itu adalah PKI gitu ya, maka nanti muncullah gerakan-gerakan anti PKI ya, yaitu berupa demonstrasi dan kerusuhan untuk membubarkan PKI ya. Kalian tahu sendiri bahwa pada masa demokrasi terpimpin pada saat itu PKI merupakan salah satu partai yang sangat kuat ya, yang memegang banyak sekali posisi yang kuat dalam pemerintahan. Jadi seringkali masa kepemimpinan Presiden Soekarno sering dianggap dekat sekali gitu ya dengan PKI. Karena PKI banyak duduk gitu ya, tokoh-tokoh PKI banyak duduk dalam pemerintahan, maka nanti muncullah apa yang disebut dengan tuntutan 3 tuntutan rakyat ya, yang disebut dengan Tritura. Pernah dengar nggak? Ya, yaitu 3 tuntutan rakyat. Di antaranya adalah bubarkan kabinet,
bubarkan PKI, dan kemudian turunkan harga. Untuk untuk menampung ya aspirasi dari tuntutan para mahasiswa tersebut, maka nanti Presiden Soekarno melakukan perombakan kabinet, ya, jadi kabinetnya dirombak. Oh ya, perlu kalian tahu ya, pada masa demokrasi terpimpin pada saat tahun 1965, nama kabinetnya adalah apa? Ada yang tahu nama kabinetnya pada tahun 1965? Apa nama kabinet pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Soekarno pada saat itu? Ini pernah ditanyakan juga ya di soal UTBK dan di soal SIMAK UI. Namanya adalah Kabinet Dwi Kora. Ya. Jadi pada saat itu namanya adalah Kabinet Dwi Kora. Tahu sendiri ya Dwi Kora apa ya? Kenapa dikasih nama Dwi Kora? Karena pada saat itu kita memang sedang mempersiapkan diri untuk menyerang Malaysia ya dengan operasi istilahnya militer gitu ya. Kita melakukan operasi militer Dwi Kora untuk menyerang Malaysia. Makanya nama kabinetnya pun disebut Dwi Kora. Nah, kemudian tadi kan ada demo dan kerusuhan gitu ya. Maka Presiden Soekarno merombak kabinet Dwi Kora tersebut gitu ya. Yaitu diubah tadi. Namanya diganti menjadi Kabinet Dwi Kora yang disempurnakan ya. Jadi nama Dwi Kora tadi dirombak gitu ya. Kabinet Dwi Koranya dirombak, namanya diubah menjadi Kabinet Dwi Kora yang disempurnakan. Nah, pada kabinet yang baru ini, pada Kabinet Dwi Kora yang disempurnakan ini, menteri-menterinya itu ditambah gitu jumlahnya. Sehingga ada berjumlah 102 menteri ya. Jadi dalam Kabinet Dwi Kora yang disempurnakan jumlahnya ada 102 menteri. Sehingga kabinet ini sering disebut sebagai Kabinet 100 Menteri. Ya. Jadi Kabinet Dwi Kora yang disempurnakan ini sering disebut sebagai Kabinet 100 Menteri ya. Kan menterinya 102 orang sih sebetulnya ya. Tapi orang sering menyebutnya supaya gampang Kabinet 100 Menteri. Nah, ketika akan melakukan pelantikan kabinet pada saat itu ternyata situasinya itu sangat kacau ya di Istana Negara, sehingga upacara atau acara untuk pelantikan kabinet tersebut tidak dapat dilanjutkan ya karena keadaan yang sangat chaos. Maka Presiden Soekarno kemudian diungsikan ke Istana Bogor ya. Jadi setelah itu nanti Presiden lebih banyak berkantor ya dari Istana Bogor. Nah, pada saat Presiden Soekarno berada di Istana Bogor, Presiden Soekarno didatangi oleh 3 orang jenderal ya, yang merupakan utusan Soeharto. Ya, karena kan Soeharto pada saat itu merupakan satu-satunya orang yang tersisa gitu ya dari pimpinan militer yang dibunuh, cuma Soeharto yang selamat gitu ya, yang tidak jadi korban penculikan gitu ya, yang tidak jadi korban pembunuhan cuma Soeharto. Akibatnya nanti militernya Angkatan Darat di sini ya, Angkatan Daratnya waktu itu dikuasai oleh Soeharto. Nah kemudian Soeharto mengirimkan 3 utusan untuk menghadap Presiden Soekarno ya. Intinya adalah supaya Presiden Soekarno menyerahkan gitu ya, menyerahkan wewenang gitu ya kepada Soeharto untuk mengatasi berbagai masalah yang ada di Jakarta dan sekitarnya ya, yang pada saat itu sedang dalam keadaan chaos atau rusuh ya. Nah, surat inilah yang sering disebut sebagai Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar. Ya, kalau kalian baca kan naskahnya ya, di situ tercantum bahwa Presiden Soekarno selaku pimpinan Panglima tertinggi gitu, Panglima Besar Revolusi, memberikan wewenang dan kekuasaan kepada Soeharto untuk menjamin keamanan dan ketertiban ya, karena memang itu sudah tugas Soeharto ya sebagai bagian dari militer untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Tetapi pada akhirnya Super Semar ini ternyata digunakan oleh Soeharto untuk mengambil alih kekuasaan ya. Jadi dari yang tadinya hanya tugasnya untuk menjamin keamanan dan ketertiban hanya di bidang keamanan saja, tetapi kemudian Soeharto
ikut mencampuri ya urusan pemerintahan. Di antaranya apa? Di antaranya dengan merombak kabinet. Jadi kebayang ya, Soeharto akhirnya ikut merombak kabinet. Kemudian Soeharto juga membubarkan PKI. Jadi hal yang pertama dilakukan setelah menerima Supersemar dari Presiden Soekarno, hal pertama yang dilakukan oleh Soeharto adalah membubarkan PKI. Padahal yang namanya pembubaran suatu partai politik itu adalah wewenang presiden, ya. Tapi ini Soeharto yang melakukan. Gitu. Jadi dia sudah mulai mengambil alih pemerintahan, ya, membubarkan PKI, kemudian menangkapi menteri-menteri yang dituduh terlibat, gitu ya, PKI, kemudian juga merombak kabinet. Nah, kabinet yang dirombak oleh Soeharto ini, ya, atau kabinet yang dibuat oleh Soeharto ini, namanya Kabinet Ampera, ya. Jadi kabinet yang dibuat oleh Soeharto pada saat itu, pada tahun 1966, itu bernama Kabinet Ampera. Ya, Ampera itu singkatannya Amanat Penderitaan Rakyat. Kalau sekarang kalian ingatnya Ampera itu rumah makan ya, karena dulu Ampera itu memang dalam istilahnya ya, dulunya itu Ampera tuh dia cuma warung kaki lima loh Ampera itu dulunya, ya, makanya dikasih nama Ampera, Amanat Penderitaan Rakyat, karena itu terjangkau gitu harganya, ya, warung kaki lima. Tapi sekarang sudah maju ya, sudah maju sekali. Jadi Ampera sekarang salah satu rumah makan terkenal deh ya di Bandung. Keranti coba ya nanti kalau ke Bandung ya Keranti ya, cobain makan makanan Sunda ya di Ampera. Nah itu ya. Jadi nanti kalian bisa lihat sendiri ya kronologinya. Tadi ada perubahan kabinet ya. Karena ada beberapa soal yang sering memancing pemahaman kalian. Jadi kan tadinya ada kabinet Dwikora, kemudian dirombak menjadi kabinet Dwikora yang disempurnakan, atau nama lainnya adalah sering disebut sebagai kabinet 100 menteri. Ya. Kemudian nanti kabinet 100 menteri ini diubah lagi kan oleh Soeharto ya. Namanya bukan namanya lagi. Anggotanya diganti gitu loh. Anggota-anggotanya itu dicabutin ya. Karena tadi tokoh-tokoh yang pro Soekarno itu disingkirin. Kemudian Soeharto mengganti lagi yang baru, yaitu tokoh-tokoh yang memang sengaja dipilih oleh Soeharto, namanya Kabinet Ampera. Nah, ini merupakan salah satu bentuk kalau orang bilang ini sebetulnya merupakan kudeta merangkak ya. Jadi istilahnya kudeta yang dilakukan secara bertahap gitu ya, secara merangkak. Jadi sangat halus gitu ya kudetanya itu. Sampai pada akhirnya ya, karena tadi setelah Supersemar ini di Indonesia terjadi dualisme kepemimpinan, yaitu antara kepemimpinan Soeharto dan kepemimpinan Presiden Soekarno. Ya, sementara pada saat itu posisi yang sangat kuat adalah dipegang oleh Soeharto. Ya, kenapa? Karena semua tokoh-tokoh yang istilahnya yang dekat dengan Soekarno itu sudah disingkirkan semuanya dalam pemerintahan, sehingga posisi Soekarno sangat lemah sekali. Nah, di situ juga ya ditambah lagi nanti MPRS waktu itu kemudian mengadakan sidang istimewa untuk meminta pertanggungjawaban Presiden Soekarno ya atas peristiwa G30 SPK. Maka pada tahun 1967 dilakukan sidang istimewa MPRS yang keputusannya adalah melengsarkan Presiden Soekarno ya. Jadi Presiden Soekarno dicabut dari jabatannya sebagai presiden dan sebagai penggantinya pada saat itu diberikan kepada Soeharto ya. Nah, itu merupakan lahirnya Orde Baru ya. Ini yang tadi itu saya lupa tadi. Nah, ini kebijakan Soeharto ya, tadi setelah menerima Supersemar, surat perintah 11 Maret yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno membubarkan PKI, bukan mengamankan dalam arti menangkap 15 menteri yang dianggap terlibat G30 SPKI. Nih, nah kemudian mengangkat menteri-menteri yang baru ya. Kemudian membuka kembali Universitas Jakarta yang sebelumnya itu dibekukan ya karena memang lagi rusuh gitu ya. Nah, kemudian membentuk Kabinet Ampera. Itu yang dilakukan oleh Soeharto. Nih ya, kalau secara kronologi seperti ini. Ini saya nyontek gitu ya. Saya nyontek dari ruang guru nih. Nah, di sini ya. Ini kronologinya. Nih, ada G30 SPKI. Nah, ya, tahun 1965.
Kemudian tanggal 10 Januari 1966 ada apa? Aksi mahasiswa gitu ya, menuntut Tripura tadi ya, yang demo-demo tadi. Nih, kemudian membentuk Front Pancasila. Nih, setelah itu nanti muncul tadi Super Semar ya, surat perintah 11 Maret. Nih, 3 utusan Super Semar itu adalah 3 utusan Soeharto itu ya, untuk membuat Super Semar itu adalah ada Amir Mahmud ya, M. Yusuf dan Basuki Rahmat. Nah, kemudian Soeharto menggunakan Super Semar tadi untuk membubarkan PKI. Kemudian Soeharto juga menangkap 15 menteri yang loyal, yang setia kepada Soekarno. Kemudian juga membubarkan pasukan Cakrabirawa yang merupakan pasukan pengawal khusus Presiden Soekarno. Ya. Nih, nah setelah itu juga Soeharto ditunjuk sebagai presidium kabinet. Ya. Jadi dia sudah menjalankan pemerintahan ini sampai pada akhirnya nanti pada tahun 1967 nih ya, ada ini apa? Ada MPRS ya, sidang MPRS. Nah itu ya, itu urutannya. Jadi terbentuklah apa? Pemerintahan yang kita sebut sebagai pemerintahan Orde Baru. Nah ini ya, sebetulnya gitu ya, Soekarno itu mengecam ya Soeharto. Kenapa? Karena memang Super Semar itu seharusnya bukan ya ditujukan untuk pengambil alihan kekuasaan ya, tapi ternyata Soeharto melakukan itu untuk mengambil kekuasaan ya dari Soekarno. Ini adalah cuplikan dari pidatonya Soekarno ya. Nih, pernah dengar ya salah satu pidato Soekarno yang terkenal yaitu berjudul Jas Merah ya, yaitu jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Pernah dengar ya istilah ini ya? Jas Merah. Jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Ini adalah pidato terakhir Soekarno, Presiden Soekarno ya, pada tanggal 17 Agustus 1966. Ini pidato terakhir di depan umum, di depan publik. Ini. Nah ini ya, ini kalau kalian lihat, ini adalah apa? Super Semar itu. Super Semar sendiri sampai sekarang tidak diketahui yang aslinya yang mana, ya, karena yang kita dapatkan ada 3 versi Super Semar. Jadi artinya Super Semar ini sudah dipalsukan berapa kali ini ya, sehingga ada 3 versinya. Ini ya, ini ada 3 versi Super Semar. Nah sekarang yang harus kalian ketahui di sini, nah ketika pemerintahan Orde Baru berdiri, ada banyak sekali kebijakannya yang dilakukan ya. Nah kita lihat dulu ya. Kebijakan di bidang politik dalam negeri. Di antaranya adalah setiap 5 tahun sekali ya konsisten atau teratur ya melakukan pemilihan umum. Sama kayak sekarang lah ya, tiap 5 tahun sekali ya ada pemilu. Tapi kan pemilu pada masa Orde Baru tidak seperti pemilu sekarang ya. Kalau pemilu sekarang tuh kalian sudah enak ya, karena sudah demokratis. Kalian mau pilih apapun, milih partai apapun, dijamin nggak akan dihukum gitu ya. Tapi kalau zaman dulu selama masa pemerintahan Orde Baru, partai yang harus menang itu adalah Golkar. Jadi kalau kita nggak pilih Golkar, kalau kita jadi PNS, kalau kita jadi tentara, terus nggak pilih Golkar, itu akan kena sanksi ya. Jadi cuma orang-orang di luar golongan PNS dan tentara dulu yang boleh memilih bebas partai. Tapi kalau yang namanya pegawai negeri, semuanya harus pilih Golkar. Ya. Jadi walaupun dilakukan pemilunya secara teratur 5 tahun sekali, tapi sistem pemilihan umum ini sangat tidak demokratis ya. Karena sebelum pemilu aja udah tahu kok kita siapa pemenangnya, ya pasti Golkar dong. Ya. Siapa juga gitu yang berani melawan pemerintahan Orde Baru gitu pada saat itu. Nah kemudian hal yang paling penting juga perubahan besar yang dilakukan pada masa Orde Baru adalah penyederhanaan partai politik. Ya, jadi kan sebelumnya di Indonesia itu kan banyak sekali partai politik. Pada tahun 60-an yang tersisa itu ada belasan partai politik ya yang ada di Indonesia. Nah, sementara pada masa Orde Baru hanya boleh ada 3 partai politik. Ya, yaitu yang pertama adalah Golkar, PDI, dan PPP. Golkar itu adalah partai yang dibentuk oleh Soeharto. Ya. Kemudian PDI, Partai Demokrasi Indonesia. Beda dengan yang sekarang ya. Kalau sekarang kan PDIP. PDIP itu pecahannya dulu dari PDI.
Dulu namanya PDI. Sebentar ya, saya cek dulu. Di sini ada nggak keterangannya? Oh, nggak ada. Oh, sorry. Nah, jadi partai itu kan dibagi 3. Golkar adalah tadi ya yang baru gitu ya, merupakan partai baru yang dibentuk oleh Soeharto. Kemudian PDI, Partai Demokrasi Indonesia, itu adalah fusi. Fusi itu apa ya? Fusi itu peleburan. Jadi adanya penyederhanaan partai politik yang merupakan peleburan partai-partai politik dari yang tadinya belasan hanya menjadi 3. Kalau tadi Partai Golkar bukan partai dulu, Golkar tidak mau mengatakan dirinya partai ya, pokoknya Golkar aja. Golkar itu adalah bentukan baru. Nah, sementara PDI atau Partai Demokrasi Indonesia adalah peleburan atau fusi dari partai-partai politik yang sudah ada sebelumnya. Yang apa? Yang bercorak nasionalis dan Kristen. Ya, jadi partai-partai yang bercorak nasionalis, ya, atau yang berprinsip nasionalis dan Kristen itu bergabungnya dalam PDI. Contoh misalnya ya, ada PNI gitu kan ya, ada Partai Murba, ada PNI, kemudian Partai Kristen Indonesia gitu ya, itu bergabung atau melebur menjadi PDI, Partai Demokrasi Indonesia. Sementara ada lagi satu lagi yaitu Partai Persatuan Pembangunan. Sampai sekarang juga masih ada ya sebetulnya. Yang lambangnya Ka'bah gitu ya, warna hijau gitu kan. Nah, itu adalah peleburan atau fusi dari berbagai partai Islam yang ada sebelumnya. Ya, ada partai apa? NU, Masyumi gitu ya. PSII atau Partai Syarikat Islam Indonesia, ada PERTI ya, dan lain-lain. Pokoknya yang partai Islam itu bergabung dalam PPP ya. Maka selama pemerintahan Orde Baru hanya ada 3 partai ya. Jadi enggak riuh lah, enggak susah kayak sekarang ya. Tapi juga kita jadinya apa? Jadinya 3 partai ini yang berfungsi sebetulnya cuma 1, yaitu Golkar aja ya. Yang 2 itu kan cuma formalitas aja sebetulnya ya. Nah, itu ya, ada penyederhanaan partai politik. Dari yang tadinya banyak partai hanya menjadi 3 partai. Nah, kemudian pada masa Orde Baru juga munculnya apa yang disebut sebagai dwi fungsi ABRI. Jadi ABRI itu Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Kalau sekarang TNI ya. Kalau sekarang TNI kan 3 angkatan ya. Ada Angkatan Darat, Laut, Udara gitu kan ya. Nah, dalam ABRI itu TNI itu plus kepolisian, Polri. Ya. Jadi kalau dulu polisi dan tentara itu digabung. Ya. Kalau sekarang kan tidak. TNI, tentara terpisah dari polisi. Ya. Nah, dwi fungsi ABRI artinya bahwa si ABRI ini atau si militer ini dia berperan dalam berbagai hal, baik itu di bidang keamanan dan ketertiban maupun juga di bidang sosial politik. Jadi ya kalau kita lihat yang namanya pemerintahan Orde Baru dari presiden sampai wakil presiden, menteri, gubernur, bupati dan lain-lain, camat sampai lurah dan lain-lain itu semuanya dipegang oleh orang-orang militer. Ya, jadi jarang banget orang sipil yang bisa pegang kekuasaan karena pada saat itu dominasinya adalah dominasi militer di segala jabatan. Tuh ya. Kemudian juga pada masa Orde Baru ada P4. Kalian mungkin nggak kenal ini ya, Pedoman Penghayatan dan Pengembangan Pancasila. Saya termasuk orang yang sangat kenyang sekali karena ini merupakan kayak apa istilahnya? Kalau sekarang apa sih istilahnya? Kayak pelatihan gitu loh, semacam workshop atau pelatihan ya kalau sekarang namanya. Dan itu wajib bagi setiap anak dari mulai SD sampai perguruan tinggi sampai karyawan. Itu wajib kita mengikuti kalau zaman dulu istilahnya penataran gitu. Ya, kalau sekarang namanya pelatihan gitu. P4. Jadi semacam kalian belajar PKN deh gitu ya. Kalau sekarang ini materinya adalah materi PKN gitu sekarang, tapi lebih ke Indonesia banget gitu ya. Kayak belajar Undang-Undang Dasar 45, Pancasila itu apa dan sebagainya. Ya, saya termasuk generasi yang paling kenyang karena saya dari SD sampai kuliah gitu ya mendapatkan penataran ini. Nah, itu di bidang politik ya, di bidang politik dalam negeri. Nah, sekarang di bidang politik luar negeri, apa yang dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru? Nah, ini pemerintahan Orde Baru ini melakukan hal yang kebalikan dari apa yang dilakukan pada masa demokrasi terpimpin ya. Kan masih ingat ya, pada masa demokrasi terpimpin
Kan Indonesia keluar dari PBB tuh. Nah, pas Presiden Soeharto dilantik, kita kembali lagi masuk menjadi anggota PBB. Dan yang lebih berbeda sekali adalah kalau dulu kita berperang dengan Malaysia dan Singapura, sekarang kita kemudian berbaikan dengan Malaysia dan Singapura. Ya, jadi kita minta maaf. Tapi sayangnya dengan kita minta maaf ini, ternyata tanggapan Malaysia dan Singapura masih belum baik ya sama Indonesia dan bahkan menganggap kita lebih rendah dari mereka. Apa buktinya? Yaitu ketika pemerintah berusaha membebaskan ya dua tahanan ya. Tahu kan ya, saya pernah cerita ya. 2 tentara kita ya yang pada saat itu melakukan sabotase di Singapura dan tertangkap. Nah, pemerintah kita sudah berusaha untuk membebaskan mereka tapi nggak bisa gitu ya. Malah ditolak, malah mereka akhirnya dieksekusi, dihukum gantung. Itu kan merupakan penghinaan ya, karena kita sudah minta maaf, kita sudah ngebaik-baikin gitu ya, tapi merekanya istilahnya tidak menganggap baik gitu ya, penawaran dari Indonesia ini malah sebaliknya. Tuh ya. Nah, itu bidang politik luar negeri. Jadi melakukan hal-hal yang berkebalikan ya dengan masa demokrasi terpimpin. Nah, di bidang ekonomi ada yang disebut dengan repelita, tahu ya, rencana pembangunan 5 tahun. Dan adanya revolusi hijau, yaitu revolusi di bidang pertanian. Nah, sekarang dampak positif di bidang politik yaitu pemerintah mampu membangun fondasi yang kuat, gitu ya. Jadi pada saat pemerintahan Orde Baru, pemerintah tuh sangat kuat sekali, nggak kayak sekarang. Sekarang sih kuat sebetulnya, tapi artinya si masyarakat tuh bisa istilahnya ya, bisa mengkritik dan tidak menghormati negara gitu ya, tidak menghormati pemerintah. Bahkan sekarang kan kalian tahu sendiri ya bagaimana orang dengan bebasnya gitu ya, bukan mengkritik lagi presiden, tapi menjelek-jelekan presiden. Kayaknya udah hal yang biasa. Nah, kalau zaman dulu jangan harap ya, kita ngejelekin pemerintah aja udah, ya kita nggak selamat, nggak akan bisa pulang ke rumah nanti. Sama dengan nasib teman-teman saya juga sama, saya mengalami ini. Karena dulu saya kuliahnya kan di FISIP ya. Kalau di FISIP kan ya tentu banyak sekali diskusi-diskusi politik. Jadinya ketika kita diskusi, nah pulangnya itu ada teman-teman kita yang tidak sampai ke rumah ya, karena diculik di tengah jalan. Itu sering sekali itu pada masa Orde Baru terjadi seperti itu. Nah, kemudian situasi keamanan pada masa Orde Baru relatif aman dan terjaga. Ya iyalah, siapa yang berani juga gitu ya menentang pemerintah, takut semuanya ya. Karena jangankan ada demo gitu ya, kita ngomongin aja kan tadi udah ditangkap. Ya. Kemudian tadi ya dilakukan peleburan partai. Ya sebetulnya tujuannya adalah untuk dapat mengontrol ya kekuatan partai politik. Nah kemudian keamanan dalam negeri lebih terjamin. Iyalah karena diawasi terus ya di semua bidang, di semua sudut ya. Nah itu dampak positifnya ya. Jadi nggak ada tuh yang aneh-aneh gitu, unjuk rasa, demonstrasi yang sampai bakar-bakaran tuh nggak ada ya. Nah, kemudian dampak positif di bidang ekonomi dan sosial. Nah, itu tadi ya. Karena pemerintahannya itu lama gitu berkuasanya gitu ya, sehingga program-program pembangunan ekonomi atau program pembangunan lainnya dapat diselesaikan karena memang pemerintahannya berkuasa lama. Ya. Coba kalian lihat contoh nih, sekarang kan era Presiden Jokowi ya. Presiden Jokowi misalnya banyak melakukan berbagai macam pembangunan di mana-mana. Masa jabatan Presiden Jokowi kan hanya 10 tahun, ini yang kedua ya, 2 kali 5 tahun. Nah sekarang kalian bisa lihat sendiri kan, walaupun sudah mau lengser, tapi banyak kan program pembangunan yang memang belum selesai. Mau diapain gitu kalau belum selesai? Ini tergantung presiden berikutnya, apakah akan melanjutkan atau tidak. Nah, kalau waktu zaman Orde Baru, karena panjang ya masa kekuasaannya, jadi program pembangunan itu bisa diselesaikan. Nah, di sini ya. Kemudian bahwa pembangunan 5 tahun atau pelita itu menitik beratkan pada sektor pertanian. Jadi pada saat itu yang menjadi fokus dari pemerintahan Orde Baru adalah pembangunan pertanian. Kemudian adanya swasembada beras. Ya, kita pernah mengalami swasembada beras. Kalau sekarang nggak mungkin ya swasembada beras, kalian tahu sendiri ya. Lahan pertanian sawahnya sudah sempit, sudah nggak ada, kan dipakai perumahan gitu kan ya.
dipakai bikin pabrik, dipakai bikin kantor, kan sawah-sawahnya sekarang. Tapi jumlah penduduk kita meningkat, jadi nggak mungkin kita swasembada beras lagi, ya, kecuali ada revolusi besar-besaran di bidang pertanian, ya. Sorry. Nah, kalau dulu ini ada swasembada beras, ya. Nah, kemudian adanya pembentukan puskesmas. Puskesmas ini ya, pusat kesehatan masyarakat yang didirikan di setiap pelosok. Itu dampak positifnya di bidang sosial ekonomi. Nah, sekarang dampak negatifnya, ya. Dampak negatifnya adalah bahwa pemerintah Orde Baru itu gagal memberikan pelajaran demokrasi yang baik dan benar, karena memang kita tidak demokratis pada saat itu. Kita tuh boleh dikatakan hidup pada masa kepemimpinan yang sangat otoriter, ya, di bawah Presiden Soeharto. Nah, kemudian sistem perwakilan atau parlemen itu juga bersifat semu. Kenapa? Karena cuma namanya aja, ya, DPR, tapi sebetulnya lebih banyak melanggengkan atau lebih banyak memihak kepada kekuasaan pemerintah, bukan kepada rakyat. Nih ya, kemudian terbentuknya pemerintahan yang bersifat dominatif, yang sangat mendominasi di segala urusan, di segala bidang. Kemudian kebijakan politik yang sangat birokratis, tidak demokratis, dan cenderung KKN. Itu KKN yang tadi ditanyakan, ya, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Itu yang berlaku pada masa Orde Baru. Ya. Nah, kemudian adanya dui fungsi ABRI tadi, ya, bahwa militer ada di mana-mana gitu dalam pemerintahan. Jadi sebetulnya didominasi oleh militer sebetulnya kita pada saat itu. Nah, itu dampak negatifnya, ya. Nah, kemudian dampak negatif di bidang ekonomi dan sosial. Tadi, ya, adanya kesenjangan, ya, ada perbedaan kemajuan ekonomi antar daerah. Biasanya Jawa terus yang dibangun, ya. Sementara daerah lain agak di nomor 2-kan. Bahkan yang kasihan itu adalah Papua, ya. Papua selama masa pemerintahan Orde Baru, kalian tahu, ya, hanya dijadikan sebagai satu provinsi, kan, yaitu Provinsi Irian Jaya. Padahal kan Papua itu sangat luas banget, ya. Tapi cuma dikasih satu provinsi. Akibatnya kan pemerintah kesulitan untuk memperhatikan keadaan warganya. Kemudian tercipta kelompok yang terpinggirkan atau termarginalisasi, ya, tersingkirkan. Contoh misalnya, ya, orang-orang yang dituduh sebagai anggota keluarga dari PKI. Itu kasihan sekali. Itu menurut saya itu merupakan diskriminasi dan pelanggaran HAM, ya. Jadi misalnya gini, kan yang namanya PKI juga walau alam, ya. Apakah benar terlibat atau tidak? Kalaupun terlibat, itu hanya PKI yang tokoh-tokoh pimpinan pusatnya saja, kan. Sementara PKI adalah partai terbesar di Indonesia, salah satu partai terbesar di Indonesia, yang anggotanya ada jutaan orang di berbagai daerah, yang kebanyakan anggotanya apa? Mereka adalah buruh-buruh tani, gitu kan, ya, buruh yang miskin, gitu. Jadi mereka zaman dulu, bayangkan saja tahun 60-an, mereka kan tidak bisa baca tulis, boro-boro tahu, ya, PKI itu apa, gitu, ya. Kan nggak ngerti, mereka cuma ikut-ikutan aja. Nah, tapi mereka kemudian banyak ditangkap, kan, ya. Orang-orang yang dituduh PKI ini ditangkap, walaupun mereka nggak ngerti apa. Ya. Nah, lebih parah lagi, anggota keluarganya. Jadi kalau misalnya bapaknya dituduh PKI, maka anak cucunya juga dianggap PKI. Ya. Jadi selama masa Orde Baru, ini kasihan sekali. Orang-orang yang dituduh PKI ini, mereka merupakan kelompok yang terpinggirkan. Nggak boleh jadi pegawai. Kemudian nggak boleh jadi tentara. Ya. Kemudian mereka juga istilahnya kalau sekolah juga harus diliatin gitu, ya, di screening gitu. Kalau sekolah ke perguruan tinggi gitu, ya, mereka itu keturunan siapa, anak siapa gitu. Jadi ada diskriminasi. Kemudian pada masa Orde Baru salah satu keburukannya adalah tadi itu adanya konglomerasi, ya. Jadi adanya pengusaha-pengusaha konglomerat yang memang didanai oleh negara ini. Ya, jadi mereka bisnis sendiri untuk keuntungan sendiri, tapi pakai uang negara, gitu, ya. Sehingga muncul yang disebut dengan KKN tadi. Nah, kemudian pembangunan hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi, tapi pembangunan sosialnya itu tidak diperhatikan. Jadi pertumbuhan ekonomi meningkat, tetapi sebetulnya, ya, dasar pembangunan ekonomi kita sangat rapuh. Kenapa? Karena ternyata kita hidup banyak dari hutang luar negeri. Jadi kebayang, ya, pada masa Orde Baru,
hutang luar negeri kita sangat banyak sekali dan banyak dikorupsi. Akibatnya apa? Walaupun hutang luar negerinya seabrek-abrek gitu ya, sangat banyak, tapi tidak pernah sampai kepada masyarakat. Ya, maaf ya kalau saya bandingkan dengan yang sekarang juga kita berhutang, walaupun nggak terlalu banyak kalau sekarang. Tapi hutang yang banyak ini itu kan bisa terasa sekarang karena ada pembangunan di mana-mana, bikin jalan tol gitu kan ya, bikin berbagai macam infrastruktur. Jadi kerasa gitu ya. Pembangunannya itu kerasa, walaupun memang iya kita ngutang. Tapi kalau dulu utang-utangnya seabrek-abrek gitu ya banyak, tapi tidak sampai kepada masyarakat ya, hanya sedikit sekali. Karena apa? Banyak korupsi yang terjadi ya. Nah, sehingga kemudian memunculkan adanya ketidakpuasan di berbagai daerah ya karena kesenjangan sosial, sehingga pada masa Orde Baru muncullah pemberontakan yang disebut apa? Pemberontakan GAM ya di Aceh dan pemberontakan OPM di Papua. Kalau OPM yang di Papua sampai sekarang juga masih ada ya. Nah, kemudian kecemburuan sosial antara penduduk lokal dengan penduduk transmigran. Tahu transmigran adalah orang-orang yang dipindahin gitu ya dari Jawa ke luar Jawa. Itu namanya program transmigrasi. Nah, kemudian juga adanya pelanggaran hak asasi manusia yang luar biasa ya. Tadi seperti saya ceritakan. Teman-teman saya juga kan banyak diculik, ditangkap polisi gitu ya. Cuma gara-gara diskusi di kampus gitu ya. Ngejelek-jelekin pemerintah, apalagi yang lain ya. Jadi kalau zaman dulu tuh kalau orang sudah masuk kantor polisi jangan harap bisa keluar selamat ya. Biasanya udah end di sana. Nah, sekarang penyebab runtuhnya Orde Baru ya. Sebentar. Gilar, sorry, saya mau tanya. Gilar. Halo Gilar. Ada Gilar di sini? Gilar. Ini saya harusnya ke breakout room-nya ada 2. Benar nggak sih? Ada 2 breakout room-nya? Benar, Bu. Yang satu lagi? Sorry. Sebentar. Satu lagi siapa ya? Yang ada di breakout room Ranti yang sama lain? Gilar, Bu. Ada nggak isinya? Ini Keranti ada di sini? Ya Keranti ya? Ya, Bu. Keranti bergabung di sini kan? Ya, soalnya kelompok 6 cuma saya mau gelar aja. Oh, jadi akhirnya dimasukin ke sini gitu? Ya, pindah. Gitu. Oh, oke. Nggak ada orang. Oh. Sama Andra juga di kelompok. Andra mana Andra? Jangan-jangan Hadir. sendirian. Andra di sini enggak? Andra ada di sini? Ada. Oh, Hadir. oke. Ya. Jadi cuma satu ya berarti ya? Jadi yang breakout room sebelah kosong ya? Oke. Ya, Bu. Ya, oke. Oke, kalau gitu. Tadi lupa. Sebelumnya. Nah, ini ya. Nah, sekarang kalian tahu bahwa pemerintahan Orde Baru itu sangat panjang sekali gitu ya, dan paling lama itu kekuasaan pemerintahan paling lama di Indonesia itu adalah pada masa Orde Baru. Karena dari tahun 1966 sampai berakhir tahun 1998. Jadi kurang lebih 32 tahun gitu ya lamanya ya berkuasa pemerintahan Orde Baru ini. Nah, walaupun pemerintahnya sangat kuat gitu ya, tapi pada akhirnya runtuh juga ya. Ini pelajaran buat kalian ya. Karena itu hukum alam ya, tidak ada sesuatu yang abadi. Sekuat-kuatnya sesuatu hal gitu ya, sehebat-hebatnya suatu hal, suatu saat pasti akan jatuh, suatu saat pasti akan runtuh gitu ya. Jadi kalian bisa lihat sendiri kan, sejarah itu menunjukkan. Makanya kalau kita belajar sejarah itu sebetulnya kita tuh apa istilahnya belajar gitu ya tentang pengalaman gitu kehidupan orang-orang pada masa lalu untuk menjadi pelajaran buat kita. Nggak ada kekuasaan yang abadi ya. Walaupun sehebat-hebatnya kekuasaan tuh akan jatuh juga. Nah, demikian juga yang terjadi pada masa Orde Baru, ya, yang tadinya sangat ditakuti gitu ya, yang tadinya sangat disegani gitu, ternyata jatuh juga, ya. Nah, apa penyebabnya? Yang pertama adalah karena apa? Krisis moneter, ya, krisis moneter tahun 1997. Mungkin kalian pernah dengar ya. Pada saat itu, pada tahun 1997 terjadi krisis moneter yang melanda Asia Tenggara, ya, yang melanda Asia sebetulnya, tapi yang paling parah itu negara-negara di Asia Tenggara, yaitu jatuhnya nilai mata uang Asia
terhadap US dollar. Kalian bisa bayangin dong, nilai mata uang rupiah itu sangat jatuh. Jadi gini ya, dulu sebelum krisis moneter tahun 97, satu US dollar Amerika itu harganya ini ya, bukan harga, apa istilahnya itu ya, rate-nya gitu ya, itu atau kursnya itu 2.000 rupiah. Jadi paling mahal tuh 2.500 rupiah. Jadi kebayang dong, masih di bawah 3.000 rupiah lah pokoknya. Ya itu satu satu US dollar Amerika. Kemudian pada saat krisis moneter tahun 97 itu kita sampai 15.000 rupiah per US dollar. Bahkan puncaknya kita pernah mencapai ya tahun 98 di bulan Januari. Kita pernah mencapai 1 US dollarnya 17.000 rupiah. Kebayangkan? Sementara Indonesia punya utang yang sangat banyak. Dan utangnya itu diukurkan berdasarkan US dollar. Kenapa? Karena kita hutangnya pakai US dollar. Kita hutangnya banyak kepada negara Amerika. Bayangkan kalau kurs mata uangnya jatuh, maka utang kita bisa naik berkali-kali lipat, kan? Bayangkan dari 2.000 rupiah misalnya, dari 2.000 rupiah naik ke 15.000, berapa kali lipat? Ya bisa 7 kali lipat lebih, bahkan 8 kali lipat bisa. Jadi utang kita pun naik berlipat-lipat kali lagi, ya. Nah itu, jadi gara-gara krisis moneter kita runtuh. Dan ini menunjukkan bahwa ternyata fondasi ekonomi kita sangat rapuh. Kenapa? Karena ternyata semua pembangunan yang kita lakukan itu berdasarkan atau hanya mengandalkan dari utang, ya. Itu pun banyak dikorupsi, kan? Ya. Nah, itu krisis moneter. Jadi utang luar negeri kita yang bertambah banyak, gitu ya. Kemudian juga adanya pola pemerintahan yang terpusat, ya. Sebetulnya baik pada demokrasi terpimpin dan pada masa Orde Baru, gitu ya. Sebetulnya pemerintahannya sama, sentralistik, ya, terpusat, dikendalikan dari Jakarta, gitu. Tapi pada masa Orde Baru ini pemerintahan terpusatnya itu luar biasa sekali, wewenangnya, kekuasaannya sangat besar, ya. Kemudian terjadi krisis politik ya, yaitu ketidakpercayaan rakyat ya kepada pemerintahan, makanya muncul demo-demo nih. Demonstrasi-demonstrasi mulai muncul. Ketika apa? Ketika masyarakat menganggap pemerintah tidak bisa lagi mengatasi keadaan ekonomi yang hancur. Kemudian krisis hukum, kalian tahu ya, secara hukum juga banyak kesenjangan gitu ya, banyak ketidakadilan ya. Jadi kalau kita anak pejabat, kalau kita anak tentara, anak polisi, kalian salah apapun pasti dibebasi gitu ya. Tapi kalau kita orang biasa yang nggak punya saudara pejabat, yang nggak punya saudara tentara atau polisi, aduh jangan harap ya. Kita akan jadi bulan-bulanan jadi objek penderita. Gitu. Kemudian muncul juga krisis kepercayaan dari masyarakat ya kepada pemerintah. Karena dianggap ya tadi tidak bisa mengatasi hutang yang sangat besar dan akhirnya menimbulkan jatuhnya ekonomi kita atau hancurnya ekonomi kita. Nah, kemudian juga terjadi penyimpangan azas Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Karena harusnya pemerintah menghargai ya semua perbedaan dalam masyarakat, ini kan tidak, ya. Karena biasanya jadi pejabat hanya golongan tertentu saja, ya. Contoh ya, maaf karena Soeharto orang Jawa, maka mayoritas pejabatnya adalah orang Jawa, ya. Nah, seperti itu ya. Itu penyebab runtuhnya Orde Baru. Nih ya. Nah, ini adalah berakhirnya masa Orde Baru, yaitu ditandai dengan pernyataan mundurnya Soeharto ya pada tanggal 21 Mei 1998. Setelah 32 tahun berkuasa. Nah, kemudian Soeharto mengundurkan diri dan kemudian menyerahkan langsung kekuasaannya kepada Wakil Presiden B.J. Habibie. Jadi waktu itu turunnya kekuasaan Soeharto itu tidak atas dasar rekomendasi dari MPR ya. Jadi waktu itu beliau yang pidatonya di Istana Negara dan langsung menyerahkan kepada Wakil Presiden. Jadi nggak pakai sidang-sidang MPR pada saat itu. Langsung ya diberikan kepada wakilnya yaitu Presiden B.J. Habibie. Nah, kenapa itu diberikan kepada wakilnya? Karena pada saat itu sebagian orang berpendapat bahwa itu sesuai dengan
pasal 8 UUD 1945, ya, yaitu bahwa wakil presiden akan melanjutkan sisa waktu masa jabatan presiden. Oh, ini masa reformasi, ya. Nah, reformasi adalah tadi ya perubahan besar-besaran yang terjadi setelah tadi apa ya? Runtuhnya kekuasaan masa Orde Baru. Oke. Sekarang kita lihat lagi ke soal dulu ya. Ada kan modulnya ya di situ ya? Ya. Sudah dapat semuanya modulnya ya? Andra sekarang udah dapat enggak? Modul enggak? Udah. Oke, udah. Ya. Ya, kita lihat ya. Nomor 20. Salah satu penyebab runtuhnya pemerintahan Orde Baru dan dampaknya masih dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia hingga saat ini. Yang mana ya? Coba, yang masih terasa banget deh kebiasaannya atau budayanya itu sudah mengakar kuat gitu ya pada masyarakat kita, jadi agak susah untuk diubah. Walaupun sekarang pada masa reformasi, kalian tahu sendiri ya, yang namanya KPK itu kan luar biasa ditakuti sekarang ya oleh para pejabat ya. Tapi tetap aja budaya korupsi itu masih ada. Ya, nih. Jadi yang ya, maraknya korupsi dan nepotisme di berbagai bidang itu sampai sekarang masih tidak bisa dihindari. Ya, apalagi di daerah-daerah. Daerah-daerah itu nepotisme kekuasaan pemerintahannya itu banyak sekali. Nah, nomor 20E. Nomor 21. Di bawah ini yang bukan merupakan tindakan penyimpangan pada masa demokrasi terpimpin. Yang bukan tindakan penyimpangan pada masa demokrasi terpimpin. Yang mana? Yang bukan. Nah, betul. Yang E ya. Presiden mengadakan pemilu lagi. Enggak ada ya. Pemilunya cuma 1 kali. Itu. Lalu nomor 22. Setelah keluarnya ya surat perintah 11 Maret 1966, maka langkah pertama yang dilakukan Soeharto adalah apa tadi? Hal yang pertama banget dilakukan. Yang B. Membubarkan PKI. Nah, betul ya. Yang B, membubarkan PKI beserta ormasnya. Ormas PKI itu banyak banget ya. Ada apa? BTI, ada Gerwani itu merupakan organisasi perempuan ya. Ada Lekra itu yang lembaga kesenian rakyat ya, ini sering juga muncul dalam berbagai soal ya. Apa saja sih organisasi yang merupakan underbow ya, underbow itu artinya di bawah PKI itu apa saja. Nomor 23. Berikut ini yang bukan merupakan dampak dari terjadinya gerakan 30 September 1965. Mana yang bukan merupakan dampaknya? Trikora, Bu. Yang mana? Yang C, yang D. Ya, sorry. Trikora ya? Ya, betul ya, Trikora. Seharusnya apa? Dwikora. Seharusnya. Bukan Trikora. Tura. Nah, Tritura. Kan dampaknya ya. Dampak dari G30S itu tadi munculnya Tritura. Ya, jadi kecuali yang D. Nah, kemudian nomor 23. Pada tanggal 19 Agustus 1945, PPKI menetapkan Kementerian Dalam Negara Republik Indonesia. Di antaranya adalah Kementerian Luar Negeri. Betul tidak? Ingat ya, ini harus dihafal ya. Hasil sidang PPKI dari yang mulai yang pertama tuh tanggal 18 Agustus 1945, tanggal 19 Agustus 1945, kemudian tanggal 22 Agustus 1945, hasilnya apa aja? Sebenarnya coba saya cek dulu. Ada nggak? Masih ingat nggak? Sebentar. Gimana ya? Bentar ya. Nah, ini kelihatan. Nah, tolong yang itu dihafalkan ya. Karena beberapa kali soal UTBK muncul terus. Ini sudah berapa tahun yang muncul terus.
yaitu apa? Pembentukan alat-alat kelengkapan negara, yaitu kan dilakukan dengan melalui sidang PPKI kan. Nah, sidang PPKI itu ada 3 nih, ya, ada 3 kali sidang yang menghasilkan apa tadi? Pembentukan alat-alat kelengkapan negara. Jadi misalnya tanggal 18 Agustus 1945 itu apa saja isinya, ya? Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945, menetapkan presiden dan wakil presiden, membentuk komite nasional. Kemudian nanti disusul tanggal 19 Agustus 1945. Apa yang dihasilkan? Yaitu apa? Membentuk 12 kementerian atau departemen, ya. Kemudian membagi wilayah RI menjadi 8 provinsi. Kebayang kan? Jadi di Indonesia pada awalnya hanya ada 8 provinsi. Nah, kemudian ada juga sidang PPKI tanggal 22 Agustus 1945. Yaitu isinya adalah pembentukan 3 badan. Yang pertama adalah pembentukan Komite Nasional Indonesia. Ya. Kemudian pembentukan BKR. Oh ya, Komite Nasional Indonesia ini nanti dijadikan apa pada awal kemerdekaan? Masih ingat? Dijadikan apa ini? Komite Nasional Indonesia ini. Dalam Komite Nasional Indonesia ini anggota itu kan dari berbagai tokoh ya, tokoh dari berbagai daerah gitu duduk di sini. Dan kemudian Komite Nasional Indonesia ini akhirnya oleh pemerintah dijadikan sebagai parlemen dalam tanda kutip ya. Parlemen sementara sebelum adanya apa? DPR yang baru sebelum adanya DPR atau parlemen yang sesungguhnya. Jadi ini dijadikan sebagai parlemen. Kemudian pembentukan BKR, Badan Keamanan Rakyat. Nah, ini merupakan cikal bakal terbentuknya tentara kita, ya, dari BKR. Kenapa sih namanya bukan tentara gitu, PKR gitu, walaupun nanti berubah ya. Tapi pada awal terbentuknya namanya BKR, Badan Keamanan Rakyat. Supaya apa? Tidak provokatif ya. Kalau kita bilang tentara, sementara Indonesia belum diakui kemerdekaannya, itu akan menimbulkan apa? Pandangan yang negatif ya. Makanya pada awal kemerdekaan kita hanya menamakannya sebagai Badan Keamanan Rakyat yang menghimpun semua laskar-laskar perjuangan yang ada. Nah, kemudian hasil lainnya adalah pembentukan PNI ya, Partai Nasional Indonesia, sebagai satu-satunya partai yang ada di Indonesia. Jadi pada awal kemerdekaan, setelah proklamasi itu ya, di Indonesia ingat ya, hanya mengenal satu partai saja. Hanya ada satu partai tunggal yaitu PNI saja. Ya. Nah, sejak kapan kita kemudian banyak membentuk partai politik yang baru? Sejak kapan? Yaitu sejak munculnya apa? Maklumat, ya. Sorry, di sini ada nggak? Maklumat. Oh, nggak ada di sini. Nih. Saya pernah sampaikan ya ke kalian ya. Coba lihat di catatannya. Ada maklumat yang dihasilkan. Ya, maklumat pertama tanggal berapa? 10 November. Oktober. Oktober dulu ya. Oktobernya tanggal berapa tuh? 10. 16 dulu ya. 16 Oktober. Oh, Nah, dulu sekali ya. Abil. iya. Nolnya 6 maksudnya. 16 Oktober ya, 1945. Isinya apa? Yaitu menetapkan Komite Nasional Indonesia atau tadi KNI ya, dijadikan sebagai apa? Badan legislatif ya, sebagai parlemen, sebagai badan legislatif atau memberikan wewenang legislatif kepada KNI. Kemudian ada lagi nanti kan itu maklumat 16 Oktober ya. Nah, maklumat selanjutnya adalah maklumat 3 November 1945. Harap diingat itu. Itu 3 maklumat yang harus dihafalin ya. Tadi 16 Oktober 1945 ya. Yang isinya adalah pemberian wewenang legislatif ya kepada KNI. Yang kedua, maklumat 3 November 1945 isinya adalah pembentukan partai-partai politik baru. Ya, jadi untuk menghapuskan kesan kalau kita tuh negara fasis gitu kan, pihak negara Barat lain kan belum mengakui kemerdekaan kita ya.
Dan mereka menganggap kemerdekaan kita itu adalah hadiah dari Jepang gitu. Sehingga hal-hal yang berbau Jepang itu mereka curigai. Sementara kalian tahu ya, Jepang itu kan termasuk apa? Dianggapnya negara fasis, tahu negara fasis sih? Negara fasis itu adalah negara otoriter, yaitu kekuatan negara tuh ada di sangat mendominasi ya. Itu disebutnya fasisme. Nah, karena kita dianggap pemberian kemerdekaannya dianggap pemberian Jepang, maka kita juga dianggap meniru sistem fasisme. Apalagi di Indonesia cuma ada satu partai. Wah, pasti dicap ya, benar-benar nih negara fasis. Nah, untuk menghilangkan kesan bahwa negara kita negara fasis, gitu ya, maka kemudian keluarlah tadi maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945, yaitu pembentukan partai-partai politik baru, ya, supaya kita dianggapnya lebih demokratis. Ya. Nah itu, ya. Oh satu lagi, tadi apa? 16 Oktober 1945. Kemudian maklumat 3 November 1945 tadi sudah. Satu lagi, maklumat apa nih yang dampaknya sangat besar sekali bagi pemerintahan di RI? Nih, sering sekali keluar. Apa coba? Maklumat satu lagi, kan ada 3 maklumat. Perubahan besar sistem pemerintahan. Nah, betul, pintar. Ya, perubahan besar sistem pemerintahan ya. Dari apa? Dari yang tadinya gimana? Presidensial. Nah, dari yang tadinya presidensial menjadi parlementer ya, karena kita meniru bentuk parlemen yang berlaku di negara-negara barat ya. Tujuannya untuk apa? Kita tuh kayak buat menarik simpati gitu loh. Menarik simpati negara barat supaya Indonesia dianggap sejajar dengan negara-negara lainnya dengan mengikuti sistem yang berlaku di negara barat ya. Nah, itu makanya nanti keluar maklumat 14 November 1945, yaitu isinya apa tadi? Perubahan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer. Walaupun nanti berubah lagi ya, berubah lagi kan setelah masa demokrasi terpimpin. Ya. Setelah ada apa? Dekret presiden, kita berubah lagi. Nah itu, tolong dihafalkan ini, ya. Proses pembentukan alat-alat kelengkapan negara, dan tadi itu yang maklumat-maklumatnya, tolong dihafalkan. Ya. Bu, Ya, apa? tadi maklumat yang 16 Oktober apa? Maklumat 16 Oktober 1945 yaitu memberikan wewenang atau fungsi legislatif kepada Komite Nasional Indonesia. Ya. Jadi yang Komite Nasional Indonesia itu diberikan wewenang legislatif. Artinya dia jadi kayak parlemennya gitu. Kan waktu itu belum ada parlemen di Indonesia. Ya. Makanya dikasihin ke KNI, ya, Komite Nasional Indonesia Pusat. Itu, ya. Nah itu ya, jadi ada hasil sidang PPKI dan maklumat tadi. Karena itu sering keluar. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Jadi jumlahnya ada berapa maklumat, Bu? Yang istimewa tuh tiga maklumat ya, yang istimewa. Yang tadi itu yang 11. Oktober 1945, 3 November 1945, dan 14 November 1945. Maklumat itu artinya apa, Bu? Maklumat tuh kayak pernyataan gitu loh. Kayak apa ya? Maklumat tuh kayak pengumuman lah, ya. Kayak pernyataan gitu. Jadi kayak pengumuman baru tentang sesuatu gitu. Ada lagi? Nah, tadi kita lanjutkan ya sekarang. Tadi 23 belum ya? Pada tanggal 19 Agustus 1945, PPKI menetapkan Kementerian Dalam Negara Republik Indonesia. Di antaranya Kementerian Luar Negeri. Betul nggak? Tanggal 19 Agustus, betul? Betul ya? Kan tanggal 19 Agustus tadi diangkat 12 kementerian. Nah, di dalamnya ada apa? Di dalamnya ada tadi Kementerian Luar Negeri Indonesia. Jadi untuk pertama kalinya Indonesia punya Kementerian Luar Negeri. Ya, kan pada awalnya kita mah diurus sama pemerintah Belanda kan. Jadi kita nggak ngerti apa-apa. Ya. Tapi untuk pertama kalinya kita ngurusin hubungan dengan negara lain.
Tuh, ya, betul. Sebab urusan luar negeri merupakan satu hal baru bagi negara Indonesia. Karena sebelumnya urusan luar negeri ditangani oleh negara Belanda. Betul tidak? Betul nggak? Betul kayaknya. Oh, iya. Ada hubungannya nggak? Enggak. Nggak ada. Oke. Sorry. Oh, ada hubungannya ya? Karena kita lagi ngomongin yang soal Kementerian Luar Negeri. Ada hubungan. Karena sebelumnya kita nggak punya. Gitu. Nah itu ya, jadi benar-benar pernyataannya dan ada hubungan sebab akibat ya. Nah kemudian sekarang tanggal lagi nomor 24 ya. Pertempuran 10 November Surabaya diakibatkan oleh masuknya pasukan Nika ke wilayah Surabaya. Betul tidak? Betul. Nika. Nika tuh apa sih Bu singkatannya? Nederland Indies Civil Army itu tentara Belanda. Sebentar, kita lihat di sini. Ya, apakah nikah saja? Tidak ya. Jadi seharusnya yang benar adalah pasukan sekutu. Pasukan sekutu yang membawa pasukan nikah gitu ya. Jadi sekutu plus nikah. Jadi sebetulnya yang masuk itu adalah pasukan sekutu, cuma dia bawa gitu ya pasukan nikah. Ya. Jadi sebetulnya kurang tepat karena pada pertempuran 10 November Surabaya itu kita lebih banyak berperang dengan pasukan sekutunya ya. Pasukan sekutunya karena apa? Karena mereka berdalih untuk membebaskan tawanan kan dan untuk mengurusi tawanan tentara Jepang ya. Tuh. Jadi kan kalian tahu sendiri ya. Jadi peristiwa 10 November Surabaya itu kan ditandai dengan adanya ultimatum ya dari pihak sekutu kepada masyarakat Surabaya untuk menyerahkan senjata ya. Tapi gitu kan ya, tapi ditolakkan oleh rakyat Surabaya. Mereka akhirnya apa? Melawan ya. Melawan kedatangan sekutu yang disertai dengan tentara Nika ini. Dan bahkan kalian tahu sendiri ya, dalam pertempuran 10 November di Surabaya ini, pimpinan tertinggi ya sekutu itu meninggalkan tewas ya karena mobilnya kena bom ya. Yaitu siapa? Jenderal Melleby. Pernah dengar? Itu jenderal Inggris ya yang tewas dalam peristiwa 10 November di Surabaya ini. Dan ini merupakan salah satu peristiwa besar. Karena apa? Karena itu heboh banget kan. Bayangkan oleh kalian, pihak sekutu yang menang dalam Perang Dunia Kedua, seorang jenderalnya bisa sampai meninggal, bisa sampai tewas ya dalam pertempuran di negara yang sedang dilucuti gitu ya, yang lagi diurusinnya gitu. Nah, itu menjadi dampak yang sangat besar ya. Nah, jadi salah ya, kurang tepat ya, harusnya pasukan sekutu ya. Sebab masyarakat Surabaya harus mengungsi, meninggalkan kota yang dibakar habis oleh para pejuang. Betul tidak? Kotanya dibakar habis oleh para pejuang sendiri? Enggak. Tidak ya. Kalau yang dibakar habis oleh kita sendiri adalah Bandung ya. Bandung Lautan Api. Kalau di Surabaya enggak ya. Nah, jadi nomor 24 salah ya. Nah, kalau di Bandung iya. Kalian tahu ya gimana rasanya kita membakar rumah kita sendiri ya. Rumah yang sudah didirikan, sudah capek-capek dibangun oleh kita, tapi harus dibakar sendiri gitu loh. Supaya apa? Supaya tidak ditempati oleh sekutu. Itu merupakan pengorbanan yang sangat besar sekali ya. Kalau pada peristiwa Bandung Lautan Api. Karena kita ngungsi, meninggalkan rumah kita yang dibakar. Tuh, ya, itu sangat menyedihkan. Mungkin kalau kalian yang tinggal di Bandung, kakek nenek kalian tinggal di Bandung mungkin pernah mengalami ya, peristiwa itu. Atau buyut kalian mungkin ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan. Kita masih ada waktu. Sedikit. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan. Apa, Bin? Tapi ini tentang itu Bu pas demo apa sih? Orde Baru.
kan waktu itu banyak pelanggaran HAM, Ya. kayak penculikan, pembunuhan, dan lain-lain. Ya. Nah, itu tuh emang udah ada peraturan tertulisnya atau cuman kayak ya udah gitu kebijakannya? Ada kebijakan tertulis gitu. Ya, sebetulnya kebijakan tertulis nggak ada. Ya, hanya itu mungkin lisan ya, secara lisan ya. Secara lisan itu mah. Jadi kebijakan tertulisnya tidak ada. Ya, itu hanya lisan aja. Jadi kayak satu kebiasaan bahwa kita itu melakukan kekerasan ya terhadap orang-orang yang dianggap apa ya, menentang negara, orang-orang yang dianggap apa istilahnya merugikan negara dalam arti menentang pemerintah gitu ya, atau orang-orang yang terlibat dalam kejahatan. Jadi kalau zaman dulu juga mengerikan sih kalau apa jadi pencuri tertangkap, wah jangan harap ya hidup lagi ya. Kalau sudah masuk ke kantor polisi jangan harap keluar hidup-hidup dengan selamat ya. Dan itu merupakan pemandangan yang mengerikan karena saya sendiri mengalami. Saya mengalami waktu kecil itu rumah saya itu dekat komplek tentara kan. Rumah saya di Jalan Cikutra itu. Nah, di sana ada markas Koramil. Nah, tiap hari Minggu kan saya jogging gitu ya, hari pagi gitu dari Gasibu gitu. Lewat situ itu selalu ada tontonan gitu. Saya tahu waktu itu masih kecil nggak ngerti ya. Ikutan apa sih, lagi nonton apa? Oh, ternyata lagi nonton penyiksaan. Penyiksaan terhadap pencuri yang tertangkap, pencopet yang tertangkap. Itu disiksa ya dan ditonton sama orang-orang, itu menjadi tontonan. Nah, itu tuh sebetulnya pelajaran yang buruk sebetulnya. Ya, karena itu juga berbekas dalam ingatan saya ya. Satu kesan yang buruk gitu. Tapi itulah ya. Jadi ujung-ujungnya kalian bisa lihat sendiri bahwa Indonesia terbiasa dengan kekerasan ya. Karena seolah-olah kekerasan itu dibiarkan, gitu ya. Bahkan dibenarkan. Sampai sekarang kan masih berlanjut seperti itu. Nah itu budaya yang buruk sekali. Ya. Dan kita nggak ada Komnas HAM. Ingat waktu itu kita nggak punya Komnas HAM. Belum ada Komnas HAM di Indonesia. Kan Komnas HAM di Indonesia itu kan baru ada setelah reformasi. Ya. Jadi ya pemerintah ya suka-suka mereka. Atau pernah dengar nggak istilah Petrus ya, penembak misterius gitu kan ya? Petrus sebetulnya itu perintah langsung dari Soeharto, tapi kan tidak ditulis secara resmi gitu kan ya. Jadi Petrus itu sebetulnya tujuannya sih bagus untuk apa? Mengurangi ya tingkat kejahatan. Karena kan para penjahatnya jadi takut ya, tiba-tiba diculik, dikarungin gitu kan, ditembak mati terus dikarungin. Jadi dulu setiap hari kalau saya baca berita di koran tiap hari itu beritanya itu kayak penemuan jasad terapung di Sungai Citarum gitu kan, atau penemuan jasad dalam karung gitu. Di mana itu ada. Ya, itu mengerikan sekali dan itu sudah menjadi sesuatu yang biasa. Ya, karena nggak ada Komnas HAM ya. Kalau sekarang kan pasti ada protes dari Komnas HAM dan lain-lain. Nah, gitu Bill. Jadi nggak ada peraturan tertulis, nggak. Itu lebih banyak ke komando secara lisan ya. Masih banyak, Bu. Ada lagi? Ibu, aku mau nanya. Ya, apa Farla? Kalau Orde Baru sama demokrasi terpimpin itu beda apa sama? Oh, beda. Kan kalau demokrasi terpimpin itu orang sering menyebutnya sebagai Orde Lama ya. Oh, Ya, demokrasi terpimpin itu identik namanya Orde Lama dan itu identik dengan masa pemerintahan Presiden Soekarno. Ya. Jadi Presiden Soekarno itu identik namanya masa demokrasi terpimpin atau orang sering menyebutnya sebagai Orde Lama. Nah, setelah itu kan tadi kekuasaan berpindah kepada Soeharto ya. Nah, pemerintahan Soeharto itu yang kita sebut sebagai masa Orde Baru. Ya. Oh, jadi kalau Orde Lama Soekarno, Orde Baru Soeharto. Ya, gitu. Oh, oke Bu, makasih. Ya. Ada lagi? Ibu ada. Apa, Bil? Kan Komnas HAM itu adanya setelah reformasi. Iya. Sedangkan tadi yang kayak Petrus dan lain-lain itu kan sebelumnya ya, Bu ya. Iya. Itu bisa dituntut gak sih hak asasi manusianya? Seharusnya bisa ya. Tapi siapa juga yang ngurusin kan? Banyak loh, banyak pelanggaran HAM. Banyak pelanggaran HAM yang kita lakukan. Dan itu berujung apa ya? Sia-sia aja gitu. Karena yang namanya apa yang dilakukan pemerintah tuh kayaknya nggak bisa digugat. Contoh gini deh ya. Saya pernah cerita, kalian tahu ya, saya belum cerita banyak di sini ya. Kan setelah G30 SPKI, tadi kan timbul anti PKI tadi saya bilang ya.
Orang-orang PKI ditangkapin gitu kan, orang yang dituduh PKI ditangkapin, sementara yang menjadi anggota PKI di Indonesia kan jumlahnya jutaan orang ya. Nah, mereka itu kan dibantai kan, ada semacam genosida sebetulnya ya. Orang-orang yang dituduh PKI itu ditangkap sewenang-wenang, dihukum gitu kan, ada ribuan orang yang ditangkap. Kalian pernah dengar ya, dibuang ke Pulau Buru gitu kan ya, ada di penjara di mana-mana. Mereka itu masih mending lah di penjara, walaupun itu mengerikan sekali ya selama puluhan tahun ya. Tapi yang tidak selamat ya itu ditangkap dan dibunuh, dibantai. Itu genosida terbesar yang ada di Indonesia. Dan itu kemudian digugat kan, banyak tuh gugatannya. Tapi kan tidak berhasil. Bahkan itu digugat sampai ke Mahkamah Internasional loh. Bukan ke Mahkamah Internasional, ke pengadilan HAM di Den Haag di Belanda. Di sana sudah diputuskan bahwa pemerintah Indonesia harus minta maaf. Tapi kan nggak bisa, ya. Sampai di Indonesia itu mentah lagi. Jadi agak susah kalau di Indonesia. Ya. Kalau sudah dilakukan oleh pemerintah tuh agak susah untuk digugat. Contoh apa lagi? Banyak sih. Peristiwa Tanjung Priok misalnya. Pernah dengar ya? Peristiwa Tanjung Priok itu. Juga itu nggak bisa digugat sampai sekarang. Atau yang terbaru waktu reformasi aja kan? Yang peristiwa pembunuhan mahasiswa Trisakti, ya, walaupun memang diadili iya, ya, tapi kan kasihan, yang diadilinya sebatas apa ya, prajurit kelas bawah, tapi yang menyuruhnya, yang level atasnya kan tidak bisa terjangkau gitu ya oleh hukum. Jadi kasihan yang dipenjaranya ya prajurit yang level bawah, sementara yang menyuruhnya malah enggak. Nah itu ya, masih banyaklah kejahatan HAM di kita yang nggak bisa tidak bisa terselesaikan. Ya. Termasuk juga kerusuhan Mei ya 1998 juga kan menyisakan banyak sekali pelanggaran HAM. Kalian tahu ya, yang pembakaran Jakarta itu kan di pusat Glodok itu kan itu banyak yang meninggal itu. Jadi kalau dilihat pada masa reformasi saja mungkin ribuan orang yang meninggal, tapi kan tidak diekspos. Ada peristiwa pemerkosaan misalnya ya, terhadap warga keturunan itu juga nggak bisa gitu sampai sekarang. Jadi banyak sekali, masih banyak PR ya untuk kejahatan HAM di Indonesia ini. Itu susahnya. Ya. Ada lagi? Ada di sini yang berminat nggak masuk Fakultas Hukum? Ada? Siapa yang berminat masuk Fakultas Hukum di sini? Nggak ada? Nggak ada yang berminat. Seru itu ya, Fakultas Hukum itu. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan dulu ya sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Sebentar saya, ini dulu screenshot dulu nih siapa aja yang datang hari ini. Sorry ya. Oke, ya terima kasih semuanya ya. Makasih, Bu. Terima kasih, Bu. Oh.